Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Tarajim Mukhtasarah yang sempat kita berhenti kurang lebih 2-3 bulan yang lalu dengan berbagai macam hambatan dan kesibukan. Masuk alhamdulillah setelah kita mulai aktivitas kembali di pondok kita adakan, dan insya Allah seterusnya setiap hari Selasa selepas pembacaan Hadroh Basaudan. Masuk di dalam biografi seorang imam yang luar biasa, yang beliau bernama Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadal. Ya, langsung saja diterangkan, huwal imamu Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Balhaj Bafadal. Wulida bi Tarim, dilahirkan di kota Tarim sana khamsin wa thamanimiatin hijriyah, 850 tahun hijriyah. Lihat, 850 tahun. Wa nasya'a biha wa tarabba bi abihi, beliau tumbuh dewasa di Tarim tersebut dan tarabba bi abihi, terdidik dengan ayah handa beliau. Wa akhadha an katsir minal ulama wa hafizal Qur'an min sigharihi wa iddatamutun, belajar kepada para alim ulama, banyak dipelajarin. Satu terus dipelajarin. Apal Quran, selanjutnya apal berbagai macam mutun. Nah, mutun ini apa? Ringkasan berbagai macam ilmu dibuat dengan bentuk nazam atau syair, puisi. Ya. Nanti ada matan berkaitan dengan tauhid yang kita kenal dengan Aqidatul Awam, dengan Jauhar tauhid, ada fiqih yang kita kenal dengan Zubatnya. Ada lagi yang namanya Nahu, kita kenal dengan Mulhatil I'rab atau Alfiyah, Balagho, Jauhar Maknun, banyak. Mantiq, Sulam, banyak. Usul fiqh, Waraqat. Jadi apa? Berbentuk puisi yang mudah untuk dicerna dan dihafalkan. Tsumma rahila ila Adnin wal Haramain, kemudian beliau pergi menuju Aden dan Haramain, Makkah Madinah. Wa akhadha an katsir minal ulama hatta sara min kibaril ulama, karena duduk bergaulnya kepada para alim ulama, maka beliau juga termasuk dari pemukanya para alim ulama. Jadi kibar ulama. Galal Imam Abdurrahman bin Ali bin Alawi, an-nas ma fihim i'tiqad wa illa kanu yartahilun il faqih Abdullah. Manusia ini ya, ma fihim i'tiqad, tidak mereka dapatkan kesungguhan dalam kepercayaan apapun dari ilmu-ilmu, melainkan setelah mereka itu datang kepada Faqih Abdullah. Artinya ilmu mereka belum bisa diuji coba. Ilmu mereka masih sebatas hanya pemahaman diri, nggak bisa dipahamin buat orang lain. Tapi ketika duduk kepada Syekh Abdullah, terbuka semuanya ilmu. Syekh Abdullah Bafadal. Ya. Wa qala aidha ma indil yawm ahad misal Faqih Abdullah. Sampai dikatakan, begitu pula ucapan dari Syekh Abdurrahman bin Ali. Beliau katakan, tidak ada di sisiku pada hari ini seorang yang seperti Faqih Abdullah. Akhadha anhu katsir minal ulama. Dan banyak mengambil dari para alim ulama kepada beliau, di antaranya minhum al-Imam Abdurrahman al-Madhkur wa ulad sahib tarjamah. Wa kulluhum ulama. Tuh. Dan juga mengambil mereka itu anaknya Syekh Abdullah, semuanya mengambil ilmu. Emang susah. Ya. Susah kalau guru, abahnya guru, anak-anaknya belajar sama orang tuanya, itu susah. Jarang didapati. Makanya kebanyakan mereka setelah belajar sebentar dibawa kemana. Karena jarang.
di tangan ayahnya tercetak anak sulbinya sendiri. Itu jarang. Kalau ada ya alhamdulillah. Itu harapan setiap guru-guru begitu. Tapi kebanyakan mereka nggak betah. Dibawalah kemana. Belajar mungkin sama temennya. Ntar tabadul, barter. Temennya punya anak, belajar sama dia. Begitu. Wa kanu tis'a. Anaknya beliau 5, ada 9. Walahum mu'allafatun azimatun naf'i. Beliau ini memiliki karangan yang besar manfaatnya, wantasyarat fi jami' anha'il alam. Tersebar di seluruh penjuru dunia. Mithl mukhtasarat. Ada kitab beliau ya, yang kita kenal dengan mukhtasarat. Ada yang disebut dengan mukhtasar latif. Tuh, yang kita akan pelajarkan di sini juga. Setelah kalian belajar Safinah, kalian belajar mukhtasar latif. Setelah mukhtasar latif, ada mukhtasar kabir. Yang disebut dengan Muqaddimah al-Hadramiyah. Itu karangan beliau tuh, Al-Muqaddimah al-Hadramiyah. Yang syarahnya banyak. Busyrul Karim. Ada Al-Manhajul Qawim. Nanti dihasyiahin lagi. Turmusi. Salah satu ulama Jawa, Turmus. Di daerah Turmus, beliau menghasyiahkan. Dari apa? Oh, dari syarah Manhajul Qawim. Disyarah lagi, hasyiah lagi, Busyrul Karim. Banyak. Nah, manfaat tuh dari matanya. Tufiya bisyihir 5 Ramadan sana 18 wa 900 Hijriyah. Qala al-Faqih Bahraq yauma mautihi. Syekh Bahraq nih, beliau berkata, pada hari wafatnya Syekh Abdullah, ra'aitu Rasulullah. Aku mimpi berjumpa Rasulullah. Yaqulu, beliau berkata, kullu man shalla ala hadhil janazati ghafarallahu lah. Masya Allah. Setiap orang yang mensolati atas jenazah ini, Allah ampunkan untuknya. Maka disebut man shalla maghfurlah ghufiralah. Siapa orang yang mensolati orang yang telah diampuni Allah, maka orang yang mensolati pun juga dapat ampunan Allah. Kemudian terjemah selanjutnya Syekh Abdurrahman bin Ali. Nah, ini yang dikenal dengan silsilah. Banyak di antara dari beliau ini, kakeknya Syekh Abdurrahman Ali ini bakal turun. Banyak qabail dari As-Sadah Bani Alawi. Ya, Sadatu Bani Alawi banyak pula di apa namanya, diakhirkan muaranya Syekh Abdurrahman bin Ali. Di antaranya yang kita kenal dengan marga qabilah Syihabuddin. Syihabuddin. Syihabuddin itu Al-bin Syihab itu kebanyakan dari sini. Syekh Abdurrahman bin Ali. Wal Imam Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf. Wulida bi Tarim sana 50 wa 800 Hijriyatan wa nasha'a biha wa ta'addaba bi abihi wa takharraja bihi. Belajar begitu. Nggak ada nih, ini tarajim yang kita baca dari awal. Baginda Rasul, Sayyidina Husain, lalu anak keturunannya sampai Sayyidina Faqih sampai Al-Imam Muhajir ilallah. Bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Ya kan? Al-Imam Ahmad bin Ubaidillah. Terus bawahnya lagi, bawahnya lagi. Itu enggak, mereka itu tidak mendapatkan makom melainkan dengan mujahadat. Dengan capeknya mereka. Ibadahnya yang paling utama. Ketakwaannya yang paling utama. Ya? Lalu zuhudnya yang paling utama. Itu mereka begitu. Sampai dapat makom-makom begitu, bukan mereka membanggakan diri, bukan. Ini yang tahu-tahu mereka, bukan diri mereka memamerkan kayak kita. Ya, hebatnya Imam Ahmad Muhajir sampai begitu makom tingginya. Lalu anak cucunya semua orang-orang besar. Itu nggak dipamerkan ya, anak seperti ini, enggak. Ya. Ya rahmatullah. Tapi apa?
orang-orang sekitar. Mereka orang demennya khumul. Ad-dafin. Demennya kubur, tutup. Apapun yang mereka miliki. Tapi yang dilihat, nyampaikan. Tuh, jadilah kita begini. Ini juga bukan khurafat, bukan tulisan omongan-omongan atau apa? Tulisan karangan-karangan, nerka-nerka atau bohong-bohong, tidak. Tapi memang ini fakta. Lihat Syekh, yang disebut Syekh Abdul Rahman yang dapat gelar Ainul Mukasyifin. Orang yang sangat tajam hatinya. Wa khadha an katsir minal ulama. Oh, beliau mengambil banyak sekali dari para alim ulama warahila Aden. Pergi ke Aden. Wa makatha yatlubul ilma 4 sanawat. Beliau netap di Aden menuntut ilmu selama 4 tahun. Bukan sekadar itu, wa syaraka fil funun. Berikut serta di berbagai macam ilmu agama. Wa qara al-Hawiyah fil fiqih. Imam Suyuti Al-Hawi. Ya, baca ilmu fiqih. Wa qara al-Ihya ala walidihi 40 marrah. Itu. Membaca kepada ayahnya Ihya Ulumuddin 40 kali. Itu dia. Wa kana yaqul, dan beliau berkata, uhibbul haya illa li mutala'atil kutub. Masya Allah. Aku tidak suka di alam dunia ini melainkan untuk mentelaah kitab-kitab. Tuh, kegemaran aku di dunia ini karena gemar untuk baca kitab. Wala azdat minal khair, dan untuk menambahkan diriku dari kebaikan. Wala usyrifu 'alal ulumin nafi'ah, dan mentelaah dari berbagai macam ilmu yang bermanfaat. Nah, karena rahimahullah ta'ala lahul kashfus sadiq. Dan beliau, ya, setelah beliau mujahadah sebagainya, Allah berikan tuh kashfus sadiq. Ya. Terungkapnya segala tabir. Itu artinya. Kashfus sadiq. Terungkap segala tabir yang betul, yang jujur. Wa yulaggabu bi ainil mukasyifin. Dapatlah julukan beliau ainul mukasyifin. Lahu wasaya nafi'ah. Nah, ada berbagai macam wasiat beliau. Di antaranya gaulu Allah fil uzla nas. Allah di dalam uzla nas. Berisolasi. Jauhin manusia. Pisahin diri kalian kepada mereka. Illa inda darurah. Melainkan kalau memang kebutuhan mendesak. Karena halnya beliau tuh humul tuh. Nggak demen tuh pamerkan. Wadum. Nah, dari dama ya dum. Berkesinambunganlah ala tilawatul Quran. Wa gaulati la ilaha illallah. Berkesinambungan di dalam membaca Al-Quran. Tuh, mereka begitu. Nggak dapat makom, mereka selalu ma'al Quran fil garadi. Selalu bersama Quran mereka di dalam, ya, kedekatannya. Selalu. Dengan Quran ini membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Menjadi gampang. Nggak disulit dalam memahami ilmu, dalam mentahqiq masail. Itu. Gimana talibul ilm jauh dari Al-Quran? Penuntut ilmu baru disuruh untuk baca Quran. Itu. Idza tahural qalbu lan yashba' min tilawatil Quran. Itu kalam Sayyidina Utsman. Idza tahural qalbu lam yashba' min tilawatil Quran. Kalau hati seseorang bersih, dia tidak bosan di dalam membaca Al-Quran. Wa gaula la ilaha illallah. Ya kan? Makanya yang paling tinggi iman adalah ucapan la ilaha illallah. Itu tingginya keimanan seorang ketika dia menafikan segala apapun yang hanya dia yakinkan Allah saja. Wala tatruk qiyamal lail aslan, dan jangan kamu tinggalkan bangun malam sama sekali. Fa innal khair kullahu jumi'a fihi.
Maka sungguhnya kebaikan seluruhnya itu terhimpun di dalamnya. Wa ma uqida aqdu wilayatin liwaliyin, dan tidaklah terikat suatu ikatan kewilayahan bagi seorang wali min auliya illa billail, melainkan di malam hari. Sekalipun apa? Sekalipun kita bangun, sekalipun kita nggak sholat, yang penting kita bangun, la ilallah, termasuk kita. Atau kita zikir, termasuk kita orang yang bangun malam. Walahu diwanu syi'rin wa qasaidu. Beliau memiliki diwan syair. Beliau memiliki qasidah-qasidah. Kulluha musilah lillah. Seluruhnya itu yang bisa menghantarkan seorang menjadi orang yang dekat di sisi Allah. Tufiya sanah 23 wa 900. Nah, wafat 923. Nah, nanti anaknya beliau bernama Ahmad. Inilah Ahmad yang pertama kali gelarnya Syihabuddin. Ahmad bin Abdurrahman, yang dikenal dengan Al bin Syihab di sini. Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Syekh Husain, wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna